Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Harapan saya tetap seperti biasa. Kalian dalam kondisi yang sehat, ya. Nah, kita masuk pada materi kita yang kedua, yang berjudul metabolisme sel, ya. Metabolisme sel ini terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Dan apa saja yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup yang melibatkan peristiwa metabolisme sel itu. Nah, kita bahas satu per satu. Oke? Oleh karena banyaknya bahasan yang terdapat di dalam metabolisme sel ini, kita, khususnya saya, perlu membuat peta konsep. Nah, peta konsep khusus metabolisme sel itu bisa kalian lihat di depan, ya. Metabolisme itu terbagi atas dua. Yang pertama anabolisme dan yang kedua katabolisme. Nah, di situ dibilang anabolisme itu memerlukan energi dan katabolisme itu melepaskan energi. Nah, contoh daripada anabolisme itu anabolisme fotosintesis dan kemosintesis. Sedangkan katabolisme contohnya adalah respirasi, ya. Respirasi itu ada yang aerob, ada yang anaerob. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu, ya. Nah, pada pertemuan kita kali ini saya akan membahas khusus mengenai, ya, molekul yang terlibat langsung di dalam peristiwa metabolisme, ya. Lalu pertemuan berikutnya kita akan bahas mereka satu persatu. Apa itu anabolisme, apa itu katabolisme, ya. Jelas ya? Nah, kita lanjutkan. Nah, kita masuk, ya. Apa sih pengertian metabolisme? Metabolisme adalah seluruh rangkaian reaksi kimia yang berlangsung di dalam sel yang melibatkan enzim yang digunakan untuk mempercepat reaksi. Sekali lagi, seluruh rangkaian reaksi kimia yang terjadi di dalam sel yang melibatkan enzim yang digunakan untuk mempercepat reaksi atau yang dikenal dengan nama lain biokatalisator, ya. Nah, itulah pengertian metabolisme. Nah, metabolisme seperti yang tadi di peta konsep itu terbagi dua. Yang pertama anabolisme, yaitu reaksi penyusunan, dan yang kedua katabolisme, yaitu reaksi pembongkaran, ya, reaksi pembongkaran. Oke. Nah, berikutnya. Ini sekilas saja kita bahas, ya. Ini sekilas kita bahas, ya. Oke, anabolisme adalah seperti yang tertulis di depan, adalah serangkaian reaksi kimia berupa proses penyusunan zat-zat yang kompleks dari yang sederhana. Jadi zat ini disusun dari yang sederhana menjadi kompleks, ya. Sederhana menjadi kompleks. Itulah seperti yang saya bilang tadi, peristiwa fotosintesis. Fotosintesis memerlukan apa? Fotosintesis memerlukan karbon dioksida, apalagi air, itu yang dibutuhkan kan? CO2 tambah H2O. Apa hasilnya? Hasilnya adalah glukosa C6H12O6 dan oksigen. Nah, itu reaksi penyusunan, disusun dia. Nah, beda dengan halnya dengan katabolisme. Katabolisme ini dia membongkar, ya. Membongkar senyawa yang sudah kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Yang kompleks tadi disusun, dibongkar, bukan susun, dibongkar menjadi senyawa yang sederhana. Contohnya apa? Respirasi. Respirasi itu apa? Pernafasan. Pernapasan yang terdapat di dalam sel, ya. Nah, pernapasan yang terdapat di dalam sel itu dapat melibatkan dua. Yang pertama dapat melibatkan oksigen, nama lainnya aerob, dan yang kedua adalah tidak dapat menggunakan oksigen atau dikenal dengan nama lain reaksi anaerob. Nah, itu dia. Jadi sesuatu yang sudah kompleks akan dipecah menjadi sederhana. Itu dikenal dengan nama katabolisme. Oke, ini masih permulaan aja, ya. Oke. Nah, berikutnya. Nah, ini tadi saya bilang, di dalam metabolisme itu membutuhkan yang namanya molekul. Molekul ini yang berperan langsung dalam peristiwa metabolisme. Itu ada dua, seperti yang ada di gambar, yaitu ATP dan enzim.
ya. Molekul ini pasti terlibat di dalam metabolisme, ya. Nah, kali ini yang akan banyak kita bahas itu adalah enzim. Sedikit aja kita kulik itu adalah ATP, ya. ATP sedikit kita kulik, tapi kita akan banyak lebih bahas pada pertemuan kali ini adalah mengenai enzim, ya. Oke, kita berikutnya. Apa itu ATP? Apa itu enzim? ATP adalah molekul, ya, molekul nukleotida yang tersusun atas adenosin, udah, gula ribosa dan 3 gugus fosfat, 3 senyawa fosfat. Nah, ini adalah satuan energi yang terdapat di dalam sel, ya, satuan energi yang terdapat di dalam sel. Jadi, ya, energi ini dibutuhkan dalam peristiwa metabolisme sel. Sedangkan enzim ini mempercepat kegiatan yang terjadi di dalam sel tadi. Nah, sehingga enzim memiliki pengertian senyawa organik yang tersusun atas protein yang digunakan mempercepat suatu reaksi. Misalnya, reaksi apa? Reaksi pemecahan karbohidrat. Nah, udah ada ATP, sudah ada energi dikasih. Tetapi ada perlu suatu senyawa yang digunakan untuk mempercepat pemecahannya. Karbohidrat mau dipecah menjadi glukosa. Bagaimana awalnya dari yang awalnya cuma 4 jam dibutuhkan memecah glukosa. Nah, dengan diberikan enzim itu akan dapat dipercepat menjadi cuma 2 jam untuk menghasilkan glukosa. Nah, udah ngerti perbedaannya ya? Oke. Nah, kita masuk kepada si enzim ini. Nah, tadi saya bilang enzim itu senyawa, ya, senyawa organik yang tersusun atas protein. Jadi penyusun dasarnya itu adalah protein. Nah, dia sifatnya biokatalisator, mempercepat reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup tanpa dia ikut bereaksi. Ya, itu ciri khasnya. Dia mempercepat reaksi, tapi dia tidak ikut bereaksi dan dia tidak ikut berubah. Dia hanya mempercepat. Itu fungsi enzim tadi. Ya, itu dia. Itu harus kalian ingat. Oke. Nah, jadi sehingga akhirnya muncul kata biokatalisator. Ya, mempercepat reaksi di dalam tubuh makhluk hidup, tetapi dia tidak ikut bereaksi. Itulah pengertian enzim tadi. Ya, oke, kita lanjutkan. Ada beberapa. Nah, ini gambar enzim. Bisa kalian perhatikan di sini. Ini gambar enzim. Ini kalau berada di dalam satuan, ya, dalam satuan satu rangkaian molekul. Nah, kalau ini dia dalam bentuk satuannya. Nah, ini bentuk enzim yang sebenarnya. Ya, enzim di bawah, lalu ada substrat. Ya, substrat itu senyawa organik yang akan dipercepat reaksinya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. Oke, berikutnya. Bagaimana sifat dan struktur enzim? Kita bahas dulu yang pertama, strukturnya. Enzim itu tersusun atas 2, ya. Tersusun atas 2 bagian. Yang pertama, ada yang dikenal dengan nama gugus yang memiliki protein, yang dikenal dengan nama apoenzim. Dan yang kedua, gugus yang tidak tersusun atas protein, yang dikenal dengan nama gugus prostetik. Ya, apa perbedaannya, Bu? Nah, mari kita perhatikan di sini. Ya, apoenzim, ya, kita bahas satu persatu ya. Apoenzim adalah tempat melekatnya dan mereaksikannya substrat. Ya, apoenzim adalah bagian dari enzim yang tersusun atas protein, di mana bagian apoenzim inilah tempat melekatnya substrat dan mereaksikan substrat. Ya. Jadi reaksi tadi, substrat tadi udah melekat dia, lalu dia reaksikan, lalu akan menghasilkan produk. Nah, tempat di mana si substrat tadi melekat itu dikenal dengan nama sisi aktif enzim. Ya, sisi aktif enzim. Nah, berikutnya. Tadi seperti yang saya bilang, apa itu substrat? Nah, substrat itu adalah molekul yang akan dirubah bentuknya ke bentuk yang lebih sederhana, atau molekul yang akan direaksikan untuk tujuan tertentu. Itu dia. Nah, contoh di sini adalah karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, karbohidrat dipecah menjadi glukosa. Protein dipecah menjadi asam amino. Lemak dipecah menjadi
asam lemak dan gliserol. Itulah dia yang dikenal dengan nama substrat. Ya, oke. Sekarang kita masuk kepada yang kedua, yaitu gugus yang bukan mengandung protein atau yang dikenal dengan nama gugus prostetik. Nah, ini dia. Apa sih sifat gugus prostetik ini? Sifat gugus prostetik ini seperti yang kalian baca di slide adalah dia gampang berubah ketika dikenai suhu tinggi. Ya, ketika dikenai suhu tinggi dia gampang berubah, dia gampang pecah, dia gampang rusak. Ya, itu dia sifat daripada si gugus prostetik yang pertama. Dan yang kedua, dia tidak berubah pada akhir reaksi. Jadi ketika ada suatu reaksi kimia, di ujung reaksi, ketika reaksi mau selesai, dia nggak ikut bereaksi, dia tidak mengalami perubahan. Khusus pada bagian gugus prostetik. Oleh karena itu, salah satu sifat enzim tadi apa? Dia dapat mempercepat reaksi tetapi tidak ikut bereaksi. Ya, nyambung ya. Oke. Nah, si gugus prostetik ini terbagi atas dua bagian. Yang pertama ada yang dikenal dengan nama kofaktor, dan yang kedua ada yang dikenal dengan nama koenzim. Apa itu kofaktor dan apa itu koenzim? Nah, kofaktor adalah zat anorganik yang berupa logam, ya. Zat anorganik yang berupa logam. Cu, Mn, Fe, Zn. Nah, itu bisa kalian lihat di depan, ya. Dan sedangkan koenzim adalah zat anorganik non protein yang tidak melekat pada bagian protein enzim. Ya, koenzim adalah bagian senyawa anorganik non protein, ya, non protein yang tidak melekat pada bagian protein enzim. Contohnya apa? Contohnya adalah NAD, NADP, ya, NAD, NADP, koenzim A. Dan mereka bukan protein, tetapi merupakan bagian daripada si enzim. Ya, jelas ya? Itu adalah struktur enzim. Ya, jadi sekali lagi struktur enzim terbagi atas dua. Yang pertama, Yang pertama bagian apoenzim. Apa itu apoenzim? Struktur enzim yang terdiri atas protein. Dan yang kedua adalah gugus prostetik, adalah bagian dari enzim yang tidak memiliki yang namanya atau tidak terdiri atas protein. Dia tidak terdiri atas protein. Itu dia. Nah, khusus si gugus prostetik, dia terbagi lagi, ya, terbagi atas dua bagian lagi, yaitu kofaktor dan koenzim. Nah, itu seperti yang kita bahas tadi. Oke, nah berikutnya. Nah, tadi saya bilang ada beberapa sifat enzim, ya, ada beberapa sifat enzim yang perlu kita ketahui. Salah satunya tadi apa? Dia gampang rusak ketika ada suhu tinggi. Betul ya. Dan yang kedua, dia tidak ikut bereaksi ketika ada satu reaksi. Ya. Oke, kita bahas. Oleh karena itu kita untuk lebih lengkapnya kita lihat slide ini. Oke. Nah, yang pertama, dia mudah, seperti saya bilang tadi, dia mudah dipengaruhi oleh lingkungan. Karena apa? Karena apa dia mudah dipengaruhi? Oleh karena satu, suhu. Oke. Yang kedua, pH. Yang ketiga, inhibitor. Ya, adanya suhu, adanya pH, adanya inhibitor itu dapat merusak si enzim tadi. Oke, baik ya. Dan yang kedua, dia sebagai katalisator. Saya bilang tadi, dia mempercepat suatu reaksi tanpa ikut bereaksi. Nah, berikutnya, dia bekerja spesifik. Ya, spesifik, nggak sembarangan dia bekerja. Jadi satu enzim, satu substrat. Nggak bisa satu substrat dipakai untuk beberapa enzim, nggak bisa. Terbalik, nggak bisa satu enzim dipakai untuk beberapa substrat, nggak bisa. Ya, tapi satu enzim, satu substrat, satu enzim, satu substrat. Ingat ya. Oke, berikutnya, dia bekerja secara bolak-balik. Dia dapat bekerja secara bolak-balik. Artinya apa? Dia tidak menentukan arah reaksi, sehingga karena dia tidak ikut menentukan arah reaksi, jadi dia dapat bekerja secara bolak-balik. Suka hati dia. Yang penting dia bekerja mempercepat reaksi. Kenapa? Karena dia tidak ikut mengendalikan kemana arah reaksi. Itulah maksud penjelasannya. Ya. Nah, berikutnya, dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Kalau terlalu banyak, maka apa yang terjadi? Jika jumlah enzim terlalu banyak, apa yang terjadi? Apa? Iya, enzim akan bekerja lebih lambat. Itu dia. Dan tidak akan memaksimalkan produk yang akan dihasilkan. Ya, itu dia. Makanya salah satu sifatnya dia harus berada dalam jumlah yang sedikit. Ya, oke, berikutnya.
enzim ya. Tadi kan udah sifat enzim udah kita ketahui ya. Sekarang cara kerja enzim. Nah, cara kerja enzim itu untuk lebih bisa ngelihat secara nyata ya, bisa ngelihat karena ini kan video percakapan kita kan. Saya ngomong sama kalian gitu kan. Nah, kalau kalian bisa melihat bagaimana cara kerja enzim itu nanti ada link YouTube yang akan saya berikan. Jadi video kita pada pagi hari ini itu ada dua. Yang pertama video dari saya, yang kedua video dari YouTube yang saya berikan kepada kalian dan isi di dalamnya adalah bagaimana cara kerja enzim. Nah, cara kerja enzim itu ada dua. Yang pertama adalah secara indusifit ya, dan yang kedua secara lock and key. Lock and key. Satu pun lock and key dan indusifit. Nanti saya mau beritahu. Tadi saya mau beritahu, tapi biar ini menjadi rahasia ya. Nanti kalian lihat bagaimana cara kerja lock and key dan indusifit ya. Oke? Nah, kita langsung masuk kepada faktor-faktor kira-kira apa saja sih hal yang mempengaruhi kerja si enzim tadi. Nah, kita lihat ya. Nah, ini dia. Yang pertama, suhu. Setiap enzim memiliki suhu optimum. Ya, suhu optimum. Suhu di mana dia bisa bekerja dengan baik. Nah, ketika dia terlalu tinggi suhunya, dia akan mengalami kerusakan. Ya, itu yang dikenal dengan nama peristiwa denaturasi. Peristiwa denaturasi protein itu paling gampang dapat kalian lihat pada waktu kalian merebus satu telur ayam ya. Kalian rebus. Awalnya telur ayam tadi kalau sebelum direbus itu berwarna bening dan di tengah-tengahnya ada berwarna kuning ke orange ya. Nah, begitu direbus apa yang terjadi? Yang warna bening tadi itu akan berubah menjadi warna putih. Ya. Oke. Nah, itulah yang menunjukkan kemudian yang kuningnya tadi itu akan berubah menjadi lebih kuning atau lebih orange lagi. Nah, warna putih tadi itu menunjukkan bahwa protein yang terdapat di dalam telur tadi itu sudah mengalami kerusakan. Itu yang dikenal dengan nama peristiwa denaturasi protein. Jelas ya? Oke. Nah, berikutnya pH. Enzim bekerja dengan maksimal pada pH 6 sampai 8. Ya, 6 sampai 8. Netral sampai pada basah. Tapi bahasanya itu bahasa pH yang ke-8 ya. Bukan pH ke-9 dan lain sebagainya sampai ke-14. Enggak ya. pH 6 sampai 8. Kecuali dia dapat bekerja pada lambung kita karena di dalam lambung terdapat beberapa enzim. Yang pertama enzim pepsin. Enzim pepsin itu dapat bekerja pada pH 2 ya, pada pH 2. Nah, itu dia. Nah, berikutnya inhibitor. Nah, tadi saya bilang bahwa enzim itu dapat terhambat bekerjanya ketika apa? Adanya penghambat atau yang dikenal dengan nama inhibitor. Ya, adanya penghambat atau inhibitor ini bisa menyebabkan kerja enzim tadi tidak maksimal, bahkan tidak terbentuk produk. Ya, nah berdasarkan cara penghambatannya, inhibitor ini ada dua. Oke, kita bahas satu persatu ya. Nah, yang pertama inhibitor kompetitif. Ya, apa itu inhibitor kompetitif? Inhibitor kompetitif adalah senyawa kimia yang menyerupai substrat, yang dapat bereaksi dengan sisi aktif enzim. Ya, akibatnya ya, yang dapat menyerupai sisi aktif enzim. Akibatnya apa yang terjadi? Substrat tidak dapat melekat pada sisi aktif. Ngerti ya? Ada substrat. Kemudian ada satu senyawa. Nah, senyawa ini mirip seperti substrat. Nah, dia dapat berikatan dengan sisi aktif enzim tadi. Nah, apa yang terjadi? Substrat yang seharusnya masuk pada sisi aktif enzim tidak dapat masuk karena ada substrat palsu yang masuk pada sisi aktif tadi. Sehingga tidak terjadi yang namanya reaksi. Jelas ya? Nah, yang kedua, inhibitor non-kompetitif. Apa itu? Senyawa kimia yang menghambat kerja enzim dengan cara melekat pada bagian selain sisi aktifnya. Ya, apa yang terjadi? Jadi ada satu senyawa yang dapat melekat pada bukan sisi aktif enzim. Nah, ini apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tidak akan terbentuk produk. Substrat akan melekat pada sisi aktif, tetapi ada senyawa lain, yaitu inhibitor tadi, melekat pada bagian yang bukan sisi aktif enzim. Nah, apa yang terjadi? Seharusnya substrat tambah enzim akan menghasilkan produk kan? Ini enggak. Substrat, enzim, tambah
inhibitor tidak akan menghasilkan produk. Itulah yang dikenal dengan nama inhibitor non-kompetitif. Sudah jelas perbedaannya ya? Oke. Nah, berikutnya. Nah, ini gambarnya ya. Ini gambar inhibitor kompetitif dan ini inhibitor non-kompetitif. Ya, bisa kalian saksikan ya. Oke, bisa kalian lihat ya. Oke ya, baik, berikutnya. Nah, ini adalah yang terakhir, konsentrasi substrat. Nah, di sini dibilang apa? Jumlah substrat yang berlebihan itu dapat menyebabkan apa? Terjadinya penurunan kerja enzim. Jumlah substrat yang berlebihan itu akan menyebabkan terjadinya penurunan kerja enzim. Sehingga apa yang terjadi? Sel akan memaksa dirinya untuk mensintesis atau membuat enzim baru. Kenapa? Karena terlalu banyak substrat. Itu dia. Ya, jadi konsentrasi substrat itu perlu diperhatikan ketika mau akan dihasilkan produk yang diharapkan. Jangan terlalu banyak atau jangan terlalu sedikit, sesuailah sehingga didapatkan produk yang diinginkan atau yang sesuai. Oke, demikian video pembelajaran kita hari ini mengenai enzim. Saya yakin dan percaya karena enzim ini baru ya, ada banyak pertanyaan dalam pikiran kalian ya. Boleh kalian tanyakan kepada saya. Boleh langsung datang ke sekolah, boleh atau boleh lewat WA ya di grup kelompok grup kelas masing-masing ya. Oke, demikian video pembelajaran dari saya. Oke, selamat menyaksikan dan jangan lupa catat hal-hal yang penting. Oke ya, selamat pagi dan tetap fokus.